Sudah tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan tinggi terbang melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan. Memang benar memang kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayangku melayang jauh, melayang dan melayang. Bebas, lepas, ku tinggalkan saja semua beban di hatiku. Melayangku melayang jauh, melayang dan melayang. Bersama bulu hayam. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gue Raihwana. Dan kali ini di depan gue udah banyak buku-buku. Tentunya kita bakal ngobrol sama seorang novelis, pengarang yang luar biasa, karya-karyanya udah hits di internasional. Tapi dia juga kita kenal sebagai seorang musisi legend. Legend gak ya? Buat gue udah legend banget sih, karena dari gue, gak usah sebut umur, tapi udah kenal beliau ini sebagai sosok musisi yang andal banget. Dan karya-karya udah melintas milenial dan Gen Z pastinya. Ada Teh Dewi Lestari. Hai Rai, terima kasih. Akhirnya seneng banget, kita udah lama banget ngubungin Teh Di nih buat ngobrol di sini. Tapi kan kita kasih space dulu untuk bisa kembali berbicara di depan kamera. Dan alhamdulillah sekarang Teh Di bisa bergabung sama Circle. Apa kabar Teh? Kabar baik. Senang ketemu Rai, senang. Aku senang banget malah. Ngeliat surreal ya, kita biasa ketemu di acara-acara launching buku. Iya. Mucuk di tadi udah ada sajen juga, senang ya. Pokoknya menyenangkan sekali lah. Betul, tiba-tiba kita ngobrol di studio. Yes. Teh, sebelumnya juga aku mau ngucapin lagi turut berduka cita buat kembali berpulangnya ke pangkuan yang Maha Kuasa Mas Reza. Iya. Kita tahu Mas Reza selalu ada di hati kita dan aku masih selalu merasa Mas Reza ada. Iya, apalagi Rai ini kan ada juga di dalam komunitas membaca buku-buku Digital Tribe yang betul, dan itu adalah satu komunitas yang bergaul cukup akrab dengan Reza ya, karena kan banyak banget acara-acara yang dikoordinasi sama Reza gitu. Paling sibuk, paling bakcin ya. Bakcin itu adalah bakti cinta ya. Buat yang pembaca Rapi Jali pasti tahu ya istilah bakcin. Makanya ikut nonton lagi baca Rapi Jali dari zaman digital. Teh, oke, kita sebelum ngobrolin soal lagu juga Teh. Tadi kan baru aja menulis lagu Berduka baru-baru ini. Tapi kita tadi juga sebelumnya udah nyanyi bareng Iwa K ya kan? Bebas. Dan itu zaman Teddy masih memulai karir sebagai seorang backing vokal atau penyanyi latar. Aku masih 19 tahun waktu itu. 19 tahun pertama kali. Enggak deh. Gitu. Sama Iwa itu bahkan dari umur 17 deh. Aku 19 itu mulai dengan RSD. Jadi 17 tahun masih jadi backing vokalnya Iwa. Tapi ngomong RSD tuh aku jadi masih inget lagi jokes dulu. Bukan jokes sih. Jadi ada orang tua pembaca tuh yang nyebutnya LSD-nya. Halusinasi dong. Halo BNN dong. Bener. Ya oke. Jadi itu tahun 90-an banget kan Teddy memulai karirnya sebagai seorang penyanyi latar, backing vokal. Betul. Nah, pertanyaannya momen apa sih Teh yang membuat Teddy untuk mencoba di dunia musik dan memulainya ada kesempatan untuk menjadi backing vokal nih, kita coba gitu. Kalau jalur karirku di musik itu jauh lebih mengalir ya ketimbang nulis. Betul. Aku tuh kalau nulis itu masih ingat ada momen dimana aku berusaha gitu ya. Tapi kalau misalnya musik itu karena memang dari kecil nyanyi, terus aktif di vokal grup paduan suara, terus di Bandung itu kan komunitasnya sangat dekat dan kecil ya. Jadi kita kenal satu sama lain dengan sangat baik. Nah, waktu bisa jadi backing vokal pun karena aku sudah kenal dan pernah nyanyi bareng dengan Iwan Zen, adik dari penyanyi Lita Zen. Nah, waktu itu Iwan dikontak sama Iwa, kayaknya Iwa mau konser, terus bilang gini butuh backing vokal. Terus Iwan ketemu aku nggak sengaja di mall di Bandung gitu, terus yang mau nggak ikutan gitu kan? Kita jadi backing vokalnya Iwa. Sama siapa aja? Aku bilang gitu. Aku, kamu, paling sama Sita. Nah, Sita itu juga walaupun kami nggak se-SMA, tapi karena berada di satu komunitas yang sama,
komunitas vokal grup. Jadi aku udah kenal juga dengan Sita, bahkan udah nyanyi bareng juga. Kita pernah show bareng, bikin grup bareng. Jadi akhirnya ya udah mengalir gitu aja nyampe ke Jakarta menjadi penyanyi latarnya Iwake dan karena waktu itu konser juga lagi banyak di Jakarta. Akhirnya tawaran-tawaran berkembang. Tiba-tiba siapa yang mau konser, nawarin nyari nih gitu ya. Terus mungkin ngelihat kita dan suka atau gimana, pengen pakai juga gitu. Jadi aku, Sita, sama Iwan Zen tuh pernah jadi backing vokal ke berbagai macam konser dengan penyanyi macam-macam genre gitu ya. Dari mulai yang ngepop, dari ya Iwa kayak nge-rap, yang jazz juga pernah. Pokoknya udah deh segala macam tuh 2 tahun aku jadi backing vokal. Sampai akhirnya puncaknya ikutan Chrisye. Nah itu kayaknya yang paling intensif. Kita waktu itu ikutan roadshow dengan Mas Chrisye ke berbagai macam kota. Lalu datanglah tawaran Rida Sita Dewi gitu. Itu juga datangnya dari produser yang pengen bikin trio cewek nih gitu. Aku kenal Rida pas tanda tangan kontrak, jadi sebelumnya nggak kenal. Jadi kayak kata ini ya, Romi Rafael kita belum pernah kenal sebelumnya gitu. Iya betul gitu. belum pernah kenal sebelumnya. Tapi akhirnya nyambung dan ya udah dari situ mengalir begitu saja lah. Kalau karirku di dunia musik itu effortless banget kalau aku lihat-lihat ke belakang ya. Tapi luar biasa, itu juga menunjukkan kalau dulu tuh untuk menjadi seorang musisi, penyanyi itu nggak instan. Enggak. Iya kan? Ya apalagi dari aku tuh dari belakang dulu ya. Betul. Penyanyi latar dulu, baru ada kemudian maju ke karirnya, depan. Iya. Betul, Walaupun betul, tidak betul. semuanya begitu sih. Ada juga yang memang udah langsung menjadi solis dan sebagainya. Oke, nah tadi momen kita udah ngomongin momen Teteh masuk untuk mencoba seorang jadi penyanyi latar gitu. Iya. Nah tadi juga udah nyinggung soal keluarga. Keluarga Teddy ini kan juga akrab sama dunia musik gitu. Betul. Pertanyaannya apa sih yang sering kalian, pasti kan ada kayak dari Arin. Nah teman-teman mungkin juga udah tahu juga adanya Teddy ini adalah Arina Mocca ya. Iya betul. Kan My Secret. Iya benar. Nyanyi lagi. Oke. Gak bisa ditahan ya, susah ya. Nah itu apa sih yang bisa Saiful Jamil. Bentar nyanyi. Baru dapat ilmu jokes baru ya. Itu apa sih Teh yang dipelajari satu sama lain di bidang musik antara satu dan kan ada Kak Kay sama ada Kay juga, ada email juga. Yes, email. Kami tuh berlima, jadi hanya satu abangku doang yang tidak terjun di dunia seni ya. Tapi 4-4-nya ini memang bergerak di bidang seni, walaupun gak semuanya musik. Seperti kakakku Kay, dia lebih ke sutradara, dia penulis skenario juga, ilustrator. Tapi yang bertiga nih memang di musik nih, aku, email sama Arina gitu ya. Ya kami memang saling mempengaruhi sih sejak kecil, kayak misalnya gini, walaupun abangku bukan musisi tapi selera musik dia sangat bagus. Jadi banyak sekali apa yang dia dengar menjadi referensiku juga. Ya bayangin aja, aku tuh lagu yang paling melekat di memoriku, yang artinya ini aku bisa inget-inget, mungkin aku TK 0 kecil kali ya, umur 3-4 tahun. Itu Bohemian Rhapsody. Oh, Queen dan itu dapatnya ya dari abangku gitu loh. Dan karena kakakku juga email tuh jago banget main pianonya. Mau nggak mau kita di rumah ya ikut-ikutan kan, pengen tahu partitur dia kayak apa, aku coba mainin. Dan ayahku sendiri juga sangat suka musik. Jadi di rumah itu dijembrengin lah alat musik, ya gitar, piano, kakakku main biola, terus email belajar main flute. Jadi yang namanya musik itu udah kayak makanan sehari-hari di rumah. Gitu. Tokoh Pink Drapi Jali itu berarti Teddy banget ya? Ada ya, sedikit comotan Pink jauh ya. lebih jago sih. Aku remah-remah rangginang dibandingkan Pink, tapi oke lah. Oke lah ya. Tapi kalau kita ngomongin musik, makna musik bagi seorang Teddy Lestari apa sih? Bagiku itu medium berekspresi ya. Sepertinya memang ekspresiku itu sumber utamanya adalah storytelling. Itu memang yang menjadi core ataupun inti dari apa yang kulakukan gitu. Hanya saja storytelling ini kan tidak hanya dalam bentuk fiksi gitu. Bagiku menulis lagu pun storytelling, bagiku menyanyi pun storytelling. Jadi itu hanya medium berekspresi yang kemudian ada yang lari ke dalam bentuk fiksi, ada yang lari ke dalam bentuk musik. Gitu. Jadi itu juga adalah bagian berekspresi Teddy untuk mengungkapkan perasaan dalam hidup juga. Betul. Dalam. Oke. Nah tadi kita juga udah ngomongin RSD gitu kan. Bukan LSD ya. Nah tadi juga Teddy udah ngomongin soal awal pertemuan mereka. Nah terus, tapi ada visi misi juga nggak sih yang membuat kalian akhirnya merasa, oke, kita jalan buat bikin grup vokal gitu.
Sejujurnya Nggak nggak ada. ada. Beneran loh. Kami tuh santai sekali. Ya bahkan itu kayaknya sangat tercerminkan dengan bagaimana RSD juga tampil ya. Dari segi kostum, dari segi penampilan maupun lifestyle. Kami sederhana banget Betul. gitu. Dan barangkali itu Dengan yang rambut juga pendeknya. iya, dari- kemudian yang menjadi daya tarik bagi pendengar RSD itu gitu, karena RSD dianggap bersahaja, relatable gitu ya. Jadi memang dari dulu begitu, tanpa kami di konsep-konsep, tanpa dibikin-bikin, emang geus gitu Eta weh kurangnya. Maaf, TV Bandung, Iya. roaming. Nah, kemudian RSD ini juga kan muncul di tengah era bertebaran banyak boy band, girl band, grup Iya, vokal iya. gitu kan. Mulai dari Iya. di Indonesia ada AB3 waktu itu ya. Iya. Sorry banget milenial dan Gen Z, tapi itu seru banget Iya. era-era itu. Ada Cowboy ya kan, terus juga kalau di luar negeri ada Blue, iya, Blue, ya kan, terus ada Di sini juga Westlife, ada Bening waktu Bening, itu, bener, iya. ada Lingua, Cin, bener, nyanyi terus ada Atomic Kitten, ya Iya. kan, terus banyak lah pokoknya, Iya. kalau kita sebutin nggak habis ya MTV jatuhnya. Nah ini kalau Teddy sendiri menilai era kemunculan mereka itu pada saat itu seperti apa sih musik-musik 90-an? Musik 90-an memang kayak punya karakteristik tersendiri ya gitu. Waktu aku berkarir itu memang yang musik alternatif menurutku itu yang sangat signature 90. Jadi kayak ada sentuhan rock, Betul. ada sentuhan apa ya? Kalau emosi itu lebih raw gitu ya. Walaupun genrenya juga sangat bermacam-macam. Benar. Ya R&B-nya juga ada, rap kayak Iwa juga ada. mulai berkembang di Michael Indonesia. Learns to Rock. Itu Iya, kan yang cuma pop bisa akustik. muncul di tahun itu ya. Jadi aku sangat terbiasa dengan musik yang seperti itu, dari bagaimana struktur lagu maupun kata-kata, cara menyanyi, memang udah signature sih gitu. Tidak berarti, kan ada juga orang yang bilang, oh musik 80s is the best, musik 90s is the best gitu. Bagiku sih setiap era tuh punya signature masing-masing tanpa bilang siapa yang lebih bagus. Betul. Gitu. Hanya saja ya memang 90-an itu karena aku berada di sana, susah bagiku untuk kemudian berjarak dan mengatakan apa sih sebenarnya yang menjadi ciri 90s gitu gitu ya. Bagiku yang paling signifikan sih musik alternatif, karena itu memang dulu yang dari mulai fashion sampai isi lagu itu berasa banget. Betul. ada ciri khas Ciri 90. khasnya. Termasuk RSD loh, itu kayak Iya. musiknya, tonnya begitu dengan gerak-gerak yang gitu kan cuma ada di tahun 90-an Iya ya teh sih yang ya. kayak, adakah semua ini gitu kan. Itu kan kita cuma temuin di era Iya, itu iya, gitu loh. iya, iya, Sekarang kayak nggak ada. Wow, luar biasa, bener, setuju. Nah, terus juga selain nyanyi, Iya. ternyata Teddy ini juga kan orang yang ada di balik layar banyak lagu-lagu tercipta. Kali keduanya Raisa, terus juga bikin lagu buat Noah ya kan. Iya. Nah, terus kalau kita mau tanya gitu nih, biasanya dapat inspirasi dan proses kreatif setiap menciptakan lagu itu awalnya gimana sih Teh? Khususnya buat diri sendiri dan ketika menciptakan untuk orang lain. Kalau lagu emang agak beda dengan musik ya, karena barangkali proses pengerjaannya jauh lebih singkat dan tidak seintensif menulis. Kalau menulis itu kan kita bicara, apalagi novel ya, kita ngomongin pekerjaan maraton gitu. Ya. Jaraknya panjang, berbulan-bulan, kita harus berbicara membangun dunia, membuat struktur, karakterisasi. Kalau musik tuh kita bicara durasi 4,5 sampai 5 menit paling panjang gitu. Jadi bagaimana kita mau bertutur, berekspresi itu ada batasan yang sangat jelas. Apalagi nih kita bicara industri pop. Sekarang kalau bisa malah 4 menit tuh udah mulai kepanjangan tuh. Kalau bisa 4 menit. Pohon dipotong gitu kan. Jadi ya jauh lebih singkat, tapi tidak berarti juga lebih mudah. Setidaknya bagi saya gitu ya. Karena dalam menulis itu saya sudah punya sets of disciplines yang aku udah tahu ini yang harus kulakukan. Sementara kalau musik itu kayak sifatnya masih lebih sporadis dan spontan. Jadi Uhuy enggak ya? kalau Uhuy enggak spontan, uhuy. Krik. Oke. krik, oke, lanjut. Nah, jadi bagiku kalau musik itu ya sifatnya kayak bikin puisi kali ya. Jadi kayak lebih Prosa bersajak gitu iya, ya. Teh, ya. Dan kalau buat penyanyi lain mungkin yang membedakan adalah, apalagi kalau misalnya kita udah tahu siapa yang akan menyanyikan lagu ini, aku akan membayangkan suaranya mereka gitu. Jadi suara itu kan kayak punya karakterisasi tersendiri,
Misalnya nih lagu untuk Raisa, aku udah bisa membayangkan kalau Raisa itu akan bersinar suaranya dengan lanskap melodi tertentu. Betul. Gitu. Khasnya kan. Iya, gitu. Jadi itu sangat membantu. Nah, kalau misalnya kontennya sendiri bisa datang dari mana-mana sih. Kalau yang sekarang nih, karena aku merasa di usia sekarang ya, kalau dulu tuh barangkali harus datang dari pengalaman hidup sendiri. Betul. Tapi kalau sekarang kayaknya aku udah mengalami segala hal, hidupku sudah sangat Asam garam stabil, kehidupannya. udah sangat stabil, udah nggak begitu banyak drama. Akhirnya ya udah ngambil drama dari kehidupan orang-orang lain gitu. Atau bahkan aku suka interview penyanyinya juga. Apa sih yang kamu lagi pengen ungkapkan, atau ada nggak tema lagu yang belum pernah ada di dalam repertoar kamu gitu loh, yang bisa kita eksplorasi dan ada jadinya memenuhi atau melengkapi katalog kamu gitu. Jadi lebih menggali pengalaman orang lain. So itu juga bagian dari risetnya di dalam berkarya untuk menciptakan lagu ya? Iya, Bilang bisa, gitu ya? bisa. Tapi tadi sendiri, lagu yang mana teh yang paling susah nih bikinnya? Ada nggak? Buat diri sendiri atau orang lain? Buat aku kemarin yang paling menantang itu adalah Rumah yang Baru, yang ada di soundtrack Rapi Jali ya, book soundtrack Rapi Jali. Karena Rumah yang Baru itu kan terikat dengan cerita. Jadi bagaimana lagu tersebut tercipta itu harus selaras dengan jalan cerita yang terjadi antara dua karakter Rakai dan Pink gitu. Ketika dia menggunakan teknik modulasi tertentu, itu harus keterapkan di dalam lagu tersebut. Kemudian juga bikin lagu duet itu kan gak gampang. Betul. Kita bicara dua range suara, terus nanti yang cowok bakal menjadi perspektifnya siapa, yang cewek perspektifnya siapa. Jadi itu sangat menantang, tapi mengasyikan sekali. Ketika jadi juga puasnya minta ampun gitu. Dan itu salah satu lagu yang kubanggakan sih. Dan itu kan juga lagunya sebenarnya adalah lagu yang si Pink dan Raka ini punya lagunya masing-masing yang disatukan. Bener, gitu ya kan? dia kayak dua lagu. Spoiler yang... nggak udah tos wayah nanya, spoiler cerita ya, udah lama juga. Nggak apa-apa. Mau tahu lengkapnya? Silakan baca. Silakan Yuk baca. jualan yuk. Ya gitu kan berarti tantangan banget ya Teh ya. Iya. Terus juga kalau kita ngomongin profil seorang Dewi Lestari itu sebagai musisi, orang-orang banyak yang mungkin udah menganggap Teddy itu bagian udah legend, seorang legend gitu. Tadi udah merasa sekolotnya nggak ada kayak kata legend teh. Legend teh, wah, tos ratu gitu. Aduh, maknya sih. Lu udah merasa legend gak sih untuk udah layak menyandang gelar legend itu belum sih? Aduh, nggak gini. Gimana? Ini bukan peres ya, tapi Peres. aku sejujurnya memang merasa bahwa segala macam titel, misalnya apa ya, hits maker atau ratu bestseller atau kayak gitu-gitu tuh sesuatu yang nggak bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu sesuatu yang memang harus diberikan oleh pihak lain kepada kita. Bagaimana dunia atau orang di sekitar kita kemudian melihat kita seperti apa gitu. Jadi kalau memang sudah ada yang menganggap aku legend, ya terima kasih gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, karena itu bukan sesuatu yang menjadi targetku juga gitu. Yang aku lihat sih dari perspektifku adalah bagaimana terus berkarya sebaik mungkin. Dan itu yang membuatku menjadi semangat juga untuk meneruskan pekerjaanku, karena aku merasa bahwa dalam setiap karya itu adalah kesempatan perbaikan. Apa yang menjadi kekuranganku di karya sebelumnya itu yang akan kuperbaiki di karya berikutnya gitu. Udah itu aja. Lalu kemudian semua itu akan menghasilkan titel apa, gelar apa, ya terserah lah gitu. Karena memang kan pada akhirnya waktu yang akan membuktikan ya. Jadi kita hanya bisa berkomitmen kepada profesi kita sebaik mungkin gitu. Nanti terserah apresiasi dari orang seperti apa. Betul. Nah, musik. Sekarang kita ke buku. Nah, Yes. Ini adalah buku yang paling berpengaruh dalam karir hidup Teddy sebagai seorang penulis. Karena titik balik lah ya. Betul, titik balik. Ini buku yang Teddy bela-belain pisan banget buat nerbitinnya ini. Secara independen, bikin acara ngumpul-ngumpul, yang ngumpulin masa gitu, benar-benar niat itu gitu. Apa yang membuat Teddy begitu sangat ngotot untuk bikin Supernova, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh ini untuk diterbitkan? Nah, ini dia makanya kalau di karir menulis itu ada sebuah fase di mana aku memang merasa mengeluarkan effort gitu ya. Kalau di musik tadi kan kayak udah ngalir aja ya, kesempatan terbuka dengan sendirinya gitu. Memang dalam menulis ini aku suka nulis dari kecil. Dan aku merasa aku suka menulis dan tulisanku itu tidak jelek gitu loh.
aku sendiri bisa ikut asyik maupun hanyut di dalam ceritaku sendiri. Itu dari kecil itu aku sudah merasakan itu. Cuma ketika dicoba masuk ke majalah, dicoba ke ikut lomba, itu tidak semua hasilnya sesuai dengan harapan. Betul. Ada saatnya aku ditolak oleh majalah gitu kan ya. Terus juga ada saatnya aku ikutan lomba nggak menang gitu. Tapi kemudian tidak kemudian menjadikanku berhenti, hanya mungkin jadi lebih hati-hati dan lebih insecure. Jadi udah deh kalau gitu, kalau memang karyaku ternyata nggak masuk ke dalam seleksi media, ya udah aku simpen sendiri aja gitu. Ya udah, tapi aku terus menulis tuh, tidak lantas menjadi berhenti. Jadi kemudian terus menulis dan sampai di satu titik kayaknya itu tahun 94 ya, tahun 94 aku mengirimkan tulisanku ke sebuah majalah dalam sebuah lomba, tiba-tiba juara 1. Dan itu aku kaget banget karena bayangin nggak, seumur hidup aku nyoba terus nggak pernah berhasil. Yang mana tes? Dicoro? Bukan, judulnya Ekspresi. Kayaknya nama lombanya Ekspresi. Tapi aku malah lupa artikelku judulnya apa. Tapi itu aku kirim ke majalah Gadis dan menjadi juara pertama. Dan itu aku kaget banget. Ternyata konsistenku selama ini menghasilkan, dan ternyata ada orang yang mengapresiasi tulisanku sebagai tulisan yang baik gitu loh, sehingga dia bisa jadi juara gitu kan. Di situ kepercayaan diriku jadi timbul lagi, dan di saat itu sudah cukup banyak naskah-naskah yang sudah kukerjakan gitu. Sampai akhirnya kemudian merasa bahwa waktu mau umur 25 ya, mungkin itu yang namanya quarter life crisis, yang kita bertanya-tanya, gue udah ngapain aja sih seperempat abad gitu. Dan waktu itu niat aku adalah, ya udah, seperempat abad nih hadiah untuk diriku sendiri, aku akan menerbitkan sebuah buku gitu. Dan untuk itu ya dibutuhkan usaha, karena aku mengejar sebuah deadline, yakni ulang tahunku sendiri. Saat itu sudah ada uang karena udah nyanyi apa segala macam, dan daripada nunggu penerbit nanti nggak pasti lagi, belum tentu diterima, belum tentu bisa Januari terbitnya, ya udah nerbitin sendiri gitu. Karena aku datang dari dunia musik, dunia entertainment itu kan sangat aktif mempromosikan ya, dan itu saat 2001 ketika nerbitin Supernova, metode seperti itu tidak lazim dilakukan di dunia perbukuan. Jadi kalau aku bisa bilang kontribusiku terbesar lewat Supernova itu sebetulnya saat itu adalah marketing yang lebih proaktif mendekati pembaca, yang mana hal itu kayaknya di luar dari kebiasaan dunia kepenulisan saat itu. Dan Supernova ini juga adalah, tadi di berbagai kesempatan di Hidup Bicara ngomong, ini juga adalah salah satu media untuk melakukan pencarian supernatural, spiritual. Supernatural mah lebih ke Mbah Dukun ya. Mbah Dukun. Jampe kan. Saiful Jamil. Oke. Nah, itu jadi skip ya. Jadi kan tentang pencarian spiritual Tehdi juga gitu dalam menulis Supernova ini gitu. Sebenarnya apa yang dicari dari spiritual yang sedang dicari oleh seorang Tehdi gitu? Kayaknya memang saat itu spiritualitas adalah satu ketertarikan, eksplorasi baru. Ya, barangkali si quarter life crisis itu jadi skip juga ya. Kamu sih Mbak Dukun. Itu akhirnya membawa banyak pertanyaan mengenai apa itu hidup, apa itu siapa itu Tuhan, lalu mengapa saya ada di sini, mempertanyakan tujuan hidup gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu membawa aku ke sebuah eksplorasi panjang, bertemu dengan banyak orang, membaca begitu banyak buku, dan itu kayaknya titik balik yang sangat transformatif bagiku. Dan semua itu kepengen aku bagikan, jadi semacam log lah, semacam perjalanan jurnal. Tapi karena aku tahu bahwa ini kalau anak umur 23 tahun ngomongin spiritualitas, siapa yang dengerin ya gitu. Akhirnya makanya pas umur 25 tuh, ya udah deh kita bikin buku aja, dikemas dalam bentuk fiksi, karena aku merasa itu pertama kekuatanku adalah fiksi, kedua pinter ngarang ya, dan yang kedua dalam format ini segala macam yang gue ceritakan itu lebih mudah diserap pembaca, karena ada dramanya, ada lapisan-lapisan yang kemudian memperlicin atau mempermudah pesan-pesan spiritual ini untuk tercerap gitu. Betul.
Tapi dari pencarian spiritual lewat penulisan Supernova ini tadi udah ketemu belum? Apa sih Tuhan tuh? Rasanya sih udah ya. Dan bagiku sebenarnya pencarian itu tidak statis. Artinya apa yang aku rasakan sebagai kebenaran di umur 25 itu barangkali tidak sama persis dengan yang kurasakan sekarang. Jadi spiritualitas itu juga sifatnya evolutif, dia berkembang sesuai dengan apa yang kita jalani dalam hidup gitu ya. Dan kalau sekarang ditanya ya tahu ada gitu, maksudnya yang kamu tanyakan itu aku punya pemahaman tersendiri untuk itu. Tapi konsep Tuhan itu. Iya, tapi aku tidak lagi merasa itu sekarang menjadi sentral dalam hidupku. Kayak itu sekarang udah menjadi bagian, udah jadi integral gitu loh, udah masuk, bukan lagi sesuatu yang sifatnya eksternal dan harus aku cari gitu. Dia kayak udah masuk ke dalam aja rasanya gitu. Tapi tadi juga ada melakukan pencarian juga untuk mengenal banyak agama. Iya. Sampai akhirnya tadi memutuskan untuk menganut agama yang sekarang. Iya, gitu. iya. Dari proses pencarian itu kan mencari keimanan juga, artinya bisa dibilang begitu. Ada nggak sih kayak tiba-tiba merasa perlu gue mencari ini? Ada merasa keraguan itu nggak? Mencari keimanan itu perlu nggak sih? Sejujurnya itu alasan yang sangat praktis. Saat itu aku tidak merasa lagi perlu. Ya bagaimana, kenapa harus gitu ya? Orang udah ada di dalam diriku kok. Betul. Gitu. Jadi ngapain lagi saya membutuhkan satu perangkat bantuan? Kan aku merasa gini, kita butuh perangkat bantuan jika memang kita masih membutuhkan. Jika kemudian sudah tidak lagi dibutuhkan, ya si kebutuhan itu akan luruh dengan sendirinya gitu. Saat itu rasanya sih udah di titik tersebut tuh gitu. Hanya saja kan kita tinggal di masyarakat dan di sistem kepemerintahan yang memang mengharuskan kita memeluk satu agama gitu. Jadi saat itu yang kucari bukan perihal keimanan, tapi perihal keselarasan. Mana dari yang tersedia pilihan di Indonesia yang aku merasa paling selaras dan paling cocok gitu. Dan waktu itu aku memilih ajaran Buddha karena banyak sekali value dalam ajaran Buddha yang selaras dengan pemahamanku gitu. Jadi lebih sifatnya kebutuhan praktis saat itu gitu. Wow, luar biasa ya. Kita mulai berat, saudara-saudara. Mulai berat, saudara-saudara. Mari kita minum dulu. Oke, silakan minum dulu. Maksudnya juga minuman imajinasi. Tapi pernah marah nggak Teh sama Tuhan? Marah. Enggak sih, bingung iya kali ya. Tapi kayaknya nggak pernah marah. Aku tidak pernah merasa dizalimi. Aku malah merasa sosok Tuhan itu seperti sahabat dan sangat dekat, sangat menghibur, sangat comforting gitu. Jadi aku tidak pernah merasakan ada semacam tension ataupun permusuhan sejak awal seperti itu gitu. Dan itu kayaknya juga berpengaruh terhadap bagaimana kemudian aku melihat kehidupan. Aku juga melihat kehidupan, tidak merasa kehidupan pernah memusuhiku. Terlepas dari apapun yang terjadi dalam hidupku, aku bisa melihat itu sebagai bagian dari proses penempaan, proses pembangunan, bukan diserang, bukan bermusuhan gitu. Ya, gitu. Dan tentu saja ini adalah pengalaman subjektifku pribadi ya. Orang mungkin akan mengalami hal yang berbeda-beda. Kalau dalam konsep Buddhism itu ya, semua orang punya karma masing-masing dan dia akan menjalani hidup dalam versinya masing-masing gitu. Tapi yang aku rasakan tidak pernah ada sebuah tone permusuhan gitu dari Tuhan. Sebagai penulis tadi punya banyak banget pendukung militan, kan? Sampai di Rapi Jali itu ada, sebenarnya bukan dari Rapi Jali juga ya, dari Aroma Karsa tuh udah ada yang namanya Digitribe ya. Digitribe. Membaca cerbung digitalnya Teddy. Yes. Sebelum kita tanya, kita ada tayangan berikut ini dulu. Oke. Yang tadi hampir ketawa. Wow. Aduh. Ada Rai. Nggak ada, bukan itu orang lain. Aduh, Pak Dukun. Wow, ini ke Bantar Gebang ya. Betul, riset Aroma Karsa ya. Iya benar. Ini acara kita ya. Ya, acara betul. Zoom. Reza, ini momen waktu kangen. pas Iya. Ini pas kapan ya kita ya? Abis yang Rapi Jali pertama. Iya. Aduh. Terus acara, ya ampun.
Dia ikut menonton kita kok di sini. Ih, sono ih. Kita nyanyi waktu itu ya? Iya, nyanyi. Tuh, ada. Oh. Aduh. Ya opening sinetron ya. Nah, ini ada pesan dari teman-teman pembaca. Penulis Sinting, pujaan kami, terima kasih ya, salam Sinting. Aduh, ini itu my greatest compliment loh. Betul. Dan Orang kalau dikatain Padukser. Sinting marah. Iya, enggak. Tadi itu cinta malah. Cinta, iya. Nangis Itu kok aku memang bilang Sinting. Mama kasih semuanya. Sudah bilang aku Sinting. Nah, dari video ini Aduh, thank you Tadi banget pernah ya. membayangkan Thank nggak you, sih? thank you. dari menulis itu bisa punya pembaca yang begitu loyalnya. Enggak. Sejujurnya nggak pernah ngebayangin. Ya bayangin aja waktu aku nulis Supernova, itu kan sangat polos dan lugu ya gitu. Nggak ngerti industri buku sama sekali. Jadi waktu pertama kali aku mencetak bukuku langsung 7.000 eksemplar. Dan ketika dikasih tahu bahwa yang namanya bestseller itu di Indonesia itu 3.000 buku setahun. Jadi untuk bikin 7.000 buku itu udah keterlaluan lah ambisi dan optimismenya. Padahal sebenarnya bukan ambi dan opti, tapi cilepeng datanya naon. Jadi akhirnya aku tuh sampai membayangkannya, wah ini kayaknya aku sampai nenek-nenek jualan Supernova dari bagasi mobil gitu loh. Jadi misalnya ada keramaian di mana, ada yang lari misalnya di GBK, terus aku melipir buka bagasi, silakan buku Supernova, silakan ada yang mau beli. Nah tuh ngebayang bikinkan ini nih kayaknya gue tuh jualan buku. Jadi sih untuk ngabisin si 7.000 itu. Jadi aku nggak pernah membayangkan tiba-tiba ada pembaca loyal, bahkan ada yang pembaca dari Supernova pertama itu masih sampai komunitasnya masih ada sampai sekarang. Betul. Ya namanya dulu namanya Trudy. Jadi ini sekarang addiction dan tapi masih ada. Dan sejujurnya aku tuh bukan orang yang sebenarnya terampil mengorganisir hal-hal seperti ini. Jadi memang betul-betul harus datang dari kesetiaan maupun loyalitas dari si komunitas itu sendiri gitu. Dan itu terjadi di Digitribe, di komunitas Supernova, ya di addiction lah pada umumnya gitu. Ya aku sangat bersyukur sih gitu dan nggak kebayang bisa ya gitu dipersatukan oleh karakter-karakter imajiner yang kemudian mungkin sangat itu kan hanya hayalan kita gitu ya, betul. Gitu kan. Tapi sangat menyatukan. berkesan di hati dan kehidupan teman-teman semuanya sehingga terjadilah jalinan silaturahmi yang sampai seakrab ini. Sampai gitu. ada grupnya banyak banget. Aroma Karsa beda deh. Iya. Rapi Jali beda lagi. Deh. Udah gitu kompaknya gila kan, maksudnya sampai kirim-kiriman makanan lah, apa segala macam. Ada sajen sebutannya. Oke Teh, ini kan bukunya banyak banget, ada Supernova, Perahu Kertas, Rapi Jali. Kalau ngomongin soal tokoh favorit, kalau aku sendiri personal, aku beda dengan orang biasanya Alpha atau Kel atau siapa tuh Body di Akar. Aku malah ngefansnya sampai sekarang siapa coba? Elektra. Oh, okay. Karena itu relate banget dengan duniaku, dunia Bandung. Iya. Suka banget sih gitu, Elektra itu, wah, Pink aja malah belum bisa mengalahkan menurut Elektra, aku. iya. Gitu. Nah, Teddy yang mana favoritnya? Aduh, pertanyaan sangat sulit ya. Ini kayak pertanyaan hampir mustahil dijawab oleh semua penulis. Tapi kayaknya kalau kilas balik tuh, aku sangat menikmati menulis Alpha. Alpha tuh nggak tahu kenapa dia kayaknya pas aja kombinasi antara kepolosan, intelektualitas, terus sifat yang apa ya, dia punya sifat kepahlawanan yang dia sendiri tidak sadari gitu loh. Dan itu baru muncul di akhir-akhir gitu. Dan bagiku sangat menyenangkan menulis setiap adegan Alpha. Tuh seneng banget aku sama sampai Alpha. Endingnya meninggal banyak yang kehilangan. Banyak yang kehilangan. Terus kenapa kok kesayangan malah dipaehan gitu kan ya, dimatiin, maaf. Jadi itu juga sebenarnya bagian dari apa ya? Gak tahu ya, kayaknya penulis memiliki cara yang aneh untuk mengekspresikan kecintaannya. Betul. Tapi tenang, saya punya rencana di balik itu semua. Nantikan saja. Ada bocoran. Terakhir Teh. Ya. Soal kehilangan, ini kan juga lagu karya terbaru Teddy itu juga berdasarkan kehilangan. Sebenarnya kehilang ya,
Paduka. Iya. Jadi kita tuh punya panggilan juga buat Iya, Mas Reza itu. adalah Paduka, Paduser ya. Mas Reza yang kemarin berpulang gitu kan, yang akhirnya jadilah lagu Berduka gitu. Iya. Dari Teddy, apa makna kehilangan dan meninggal dunia sebenarnya? Kayaknya dulu persepsiku jauh berbeda dengan persepsiku sekarang ya gitu. Dan aku dan Reza itu sebetulnya tidak asing dengan obrolan tentang kematian. Kayaknya sejak dia sakit 3 tahun yang lalu, sejak dia tahu bahwa dia punya penyakit yang sulit disembuhkan, obrolan tentang kepergian, tentang kematian itu cukup akrab dan sering kami bahas. Pemahamanku dan dia sama sih gitu. Dan ini kami banyak dipengaruhi juga dengan buku-buku dari orang-orang yang kami kagumi gitu ya, Thich Nhat Hanh, kemudian banyaklah buku-buku Buddhism yang kami baca gitu, di mana kehidupan dan kematian itu seperti kontinuitas. Jadi ini adalah apa ya? Hanya perbedaan format saja, tetapi yang namanya kontinuitas artinya dia sebetulnya tidak terputus. Dia hanya kemudian berubah format ya. Dan bagiku saat ini yang aku rasakan seperti itu, bahwa ya Reza berubah format, tapi tidak berarti dia lenyap dari ingatanku, tidak berarti lenyap dari hidupku, tidak berarti lenyap dari hatiku gitu. Walaupun mungkin aku tidak bisa melihat dia lagi secara fisik. Dan itu pun kayaknya dia ungkapkan lewat lagu yang dia tulis Selalu di Sini. Lagu yang dia tulis 2 tahun 2 bulan sebelum dia berpulang gitu. Dia itu satu message yang sangat clear bahwa hey, aku selalu di sini gitu. Nah, sekarang aku rasanya bisa melihat itu, dan bagiku kematian itu adalah awal dari perjalanan yang baru. Perjalanan bagi mereka yang berangkat gitu. Sementara bagi kita yang ada di sini, tentu kita bisa melihatnya dari 2 sisi ya, karena hidup ini kan dualitas gitu. Kita bisa melihatnya sebagai sebuah hadiah. Hadiah apa? Sebuah pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran untuk kita naik kelas, pelajaran kita untuk berdamai dengan ketidakpastian, pelajaran kita untuk berdamai dengan kehilangan. Karena hidup itu nggak mungkin kita pasti merasakan kehilangan gitu. Atau kita juga bisa melihatnya sebagai sebuah kekalahan, kekalahan kita terhadap hidup, kekalahan kita terhadap kematian. Kita merasa hak kita, kecintaan kita dicuri. Itu juga menurut saya pandangan yang sah dan barangkali menjadi menjadi sesuatu yang dipercaya oleh banyak orang gitu. Dan aku tidak melihat bahwa siapa yang salah dan benar di sini, tapi setiap orang pasti akan punya cara berduka masing-masing sesuai dengan pemahaman dan pengkondisian diri mereka masing-masing. Kalau aku melihatnya kematian adalah gerbang dari perjalanan yang baru gitu. Dan kita yang masih di sini berarti mungkin urusan kita masih belum selesai, dan kita masih punya kesempatan untuk menjalani hidup sebaik-baiknya. Apa pesan yang mau disampaikan buat Mas Reza yang sekarang sudah ada di alam lain? Coba disampaikan. I'm doing okay. Anak-anak baik-baik juga. Jangan khawatir, karena aku juga yakin kamu pasti ada terus, dan itu juga rasanya. Aku merasa kamu ada terus. Lirik lagunya boleh kita nyanyikan sedikit seperti apa sih? Izinkan aku, biarkan aku bersedih dan kehilanganmu tanpa pura-pura, tanpa harus bisa kuat dan tangguh. Ini bisa didengar di mana aja sih Teh platformnya? Udah di mana-mana YouTube, ada. Spotify, Di Spotify, di Apple Music, ya di kan? Joox, di Bener. mana-mana pokoknya silahkan Betul. dengarkan. Dengarkan di platform kesayangan atau yang Anda tidak sayang juga nggak apa-apa ya. Yang penting dengerin. Itu yang Oke, paling penting. Teh hatur nuhun, terima kasih banyak nuhun udah pisan. boleh ngobrol. Atur nuhun pisan Raya. Kita akhirnya waktu juga yang memisahkan ya. Iya, Tapi kita akan ngobrol-ngobrol di luar lah. Yes, gitu ya. yes. Teh, Makasih sukses banyak terus. juga buat teman-teman di Betul. G-Tribe semua. Siap. Ya. Apa kabar Supernova akar partikel? Makasih, aku Permata? pulang dulu ya. Dah. Thank you. Dah. Nah, Circle Asumsi, terima kasih udah boleh ngikutin ngobrol-ngobrol gue hari ini sama Teh Dewi Lestari.
siapa lagi tamu yang bakal duduk di ruang tamu Circle. Jangan kemana-mana untuk tetap saksikan terus Circle Asumsi kita teh. Circle Asumsi. Dr. Strange ya.